Sesuatu yang tulus tidak pernah dipaksakan. Pengorbanan adalah pemaksaan cinta yang ingin menguasai cinta bertepuk sebelah tangan. Dengarkan baik-baik, ini penting. Jangan pernah berkorban demi cinta. Nah, ada satu pepatah dari Khalil Gibran yang saya sedikit gubah menurut versi saya, yang sangat bagus untuk kamu ketahui. Dan pepatah tersebut yang sudah saya gubah adalah: cinta tidak datang dari pengorbanan, melainkan dari kecocokan jiwa. Saya ulangi agar masuk ke kepala kamu. Cinta tidak datang dari pengorbanan, melainkan dari kecocokan jiwa. Oke? Jika kamu pernah dikecewakan dengan pengorbanan yang begitu besar, namun berujung kecewa, saya ingin kamu sadari satu hal, bahwa tak peduli seberapa besar pengorbananmu, itu tidak dapat membuat orang yang tidak cocok dengan kamu menjadi jatuh cinta. Tak peduli berapa lama, tak peduli kamu berpikir suatu saat nanti. Dan andaikan dia membalas kamu, itu bukan karena cinta, tapi karena dia kasihan. Dan pada saat dia kasihan, cintamu akan bertepuk sebelah tangan. Kamu akan merasakan siksa yang luar biasa. Oke? Dan itu akan terus berlanjut, terus kamu akan dikecewakan. Oke? Ingat satu hal. Cinta tidak datang dari pengorbanan, melainkan dari kecocokan jiwa. Jika kamu ingin cinta dari seseorang, dan kamu tahu yang menimbulkan cinta adalah kecocokan jiwa, apa yang harus kamu lakukan supaya jiwa kamu dan jiwa dia bisa cocok? Nah, kamu pasti juga pernah melihat seseorang yang sepertinya tidak pernah berkorban apapun, baru ketemu dengan pria, ketemu dengan wanita, dan pada saat mereka bertemu, secara instan atau bahkan dengan waktu yang sangat cepat, mereka sepertinya cocok dan saling cinta. Tidak ada cerita di mana pria gila-gilaan mati-matian berkorban untuk wanita, atau wanita gila-gilaan mati-matian berkorban untuk sang pria. Mereka bertemu, klik, cinta. Kenapa itu bisa terjadi? Karena jiwa mereka cocok. Jiwa mereka cocok. Nah, jiwa yang cocok disebut soulmate. Tapi mungkin di sini kita tidak akan membahas dalam tentang soulmate. Mungkin nanti di video yang lain saya akan membahas mendalam tentang soulmate dan bagaimana menemukan soulmate. Karena banyak juga mitos-mitos yang salah tentang soulmate. Tapi di sini mungkin saya akan menurunkan sedikit levelnya dari kecocokan jiwa menjadi kecocokan kepribadian. Pada saat kamu memiliki kepribadian yang menarik, kamu tidak perlu bersusah payah atau berkorban gila-gilaan untuk mendapatkan seseorang. Kenapa? Karena pada saat kepribadianmu menarik dan cocok dengan kepribadiannya, cinta. Sesimpel itu. Kamu pun pasti pernah melihat orang yang cepat mendapatkan cinta, dia pun tidak gila-gilaan berkorban. Jadi sangat penting. Jadi jika kamu ingin ada kecocokan, kita akan bicarakan kecocokan jiwa di video lainnya. Tapi kecocokan mungkin levelnya level personality atau level kepribadian. Daripada kamu menghabiskan waktu, tenaga, materi habis-habisan untuk mengejar cinta seseorang yang dengan pengorbanan, lebih baik kamu meluangkan waktu dan energi kamu untuk membangun personality atau membangun kepribadian kamu menjadi menarik. Semakin kepribadianmu menarik, ada beberapa level, saya akan bahas di video lainnya, beberapa level kepribadian yang menarik. Semakin level kamu tinggi kepribadian menarik, semakin banyak yang akan cocok dengan kamu. Jadi kuncinya di sini bukanlah dengan berkorban mati-matian mengejarnya, namun membangun kepribadian dirimu agar menarik. Dan semakin tinggi level kemenarikan dirimu, semakin banyak yang akan cocok denganmu dalam jangka waktu yang singkat. Nah, pertanyaan, bagaimana jika kamu memang orang yang suka melakukan hal baik? Kamu nice guy atau orang yang memang kalau tidak melakukan hal yang baik, kalau tidak berkorban, rasanya gak enak. Gimana kamu tipe berkorban? Kamu tidak bisa merubah begitu saja, menghilangkan
menghilangkan suka berkorbanmu itu. Oke? Apa yang harus kamu lakukan? Nah, kamu harus tahu jika kamu ingin berkorban, itu sah-sah saja, silahkan. Jika kamu ingin berkorban untuk seseorang, kamu ingin membuat dia bahagia dengan pengorbananmu, silahkan. Namun ada batasnya. Oke? Ada batasnya. Batas pengorbanan, jika kamu lewati, maka kamu akan sengsara, cinta akan bertepuk sebelah tangan, kamu tidak akan bahagia, dia pun tidak akan bahagia karena dia risih dengan pengorbananmu. Namun kamu pikir kamu terus berjuang buat dia, dan sad ending, oke? Semua akan berujung kekecewaan untuk kedua belah pihak. Nah, sekarang, jika kamu suka berkorban, apa batasannya kamu berhenti berkorban? Seperti ini. Pada saat kamu berkorban dan pengorbananmu dibalas juga dengan pengorbanan oleh seseorang yang kamu sukai tersebut, teruskan pengorbananmu. Jika kamu berkorban, dia tidak membalas pengorbananmu, namun dia hanya bilang terima kasih. Kamu bisa terus berkorban atau tidak, terserah. Yang jelas dia menghormati kamu dengan bilang terima kasih. Jika kamu berkorban, namun dia mengabaikan kamu, dia tidak membalas pengorbananmu, dia tidak bilang terima kasih, dia mengabaikanmu, kamu masih boleh terus berkorban sampai titik di mana kamu capek. Sama aja kayak ngomong sama tembok, tidak ada reaksi. Silakan. Jika kamu ingin berkorban, lalu dia mengacuhkan kamu, mengabaikan kamu, kalau saya stop. Dari awal saya juga tidak suka berkorban. Oke. Pada saat kamu berkorban, dia tidak berterima kasih, dia tidak membalas, dia tidak mengabaikan, namun dia menginjak-injak kamu, dia mengguna-gunakan kamu, dia meminta kamu untuk berkorban lebih banyak lagi di luar kemampuan kamu. Hentikan segera pengorbananmu. Itu batasnya. Itu sudah tidak layak. Bahkan saya punya beberapa teman pria, by the way. Biasanya yang terjadi adalah pria menyiksa wanita ya. Ini yang terjadi, wanita yang menyiksa pria, dan prianya begitu sabar dan rela berkorban. Dan banyak hal yang saya sebut dengan woman abuse, karena kebanyakan sekarang kan yang dipikirkan pria meng-abuse wanita, tapi banyak juga teman saya yang pria di-abuse wanita. Dan menyeramkannya, mereka menikahi wanita tersebut. Jadi saya tidak dapat berkata apa-apa. Teman-teman saya yang biasanya happy, senang, bahagia, tiba-tiba sekarang menjadi sangat kecil melihat dunia, sangat takut karena takut ketahuan istrinya. Sangat sedih sekali saya melihatnya, karena mereka pikir dengan berkorban mati-matian suatu saat istrinya atau pacarnya itu akan sadar untuk menghargai mereka, tapi kenyataannya tidak. Oke? Jadi ingat, itu batasnya. Pada saat kamu berkorban, tapi pengorbanan kamu dibalas dengan cacian, makian, kamu disuruh berkorban lebih besar lagi, kamu di-abuse, kamu disiksa, kamu diinjak semena-mena, hentikan pengorbananmu. Oke? Itu tidak layak untuk kamu teruskan. Oke? Dan satu hal lagi sebelum saya akhiri, apakah cinta butuh pengorbanan? Jika kamu bertemu dengan seseorang dan terjadi kecocokan jiwa, apakah berarti itu tidak perlu berkorban lagi kamu, atau dia tidak perlu berkorban demi cinta? Iya, tidak perlu. Kenapa? Karena pengorbanan menjadi hal yang normal bagi kamu dan dia. Oke? Pada saat kamu ketemu seseorang dengan kecocokan jiwa, pengorbanan menjadi hal yang normal bagi kamu dan dia. Kamu tidak lagi menganggap pengorbanan sebagai pengorbanan. Kamu menganggap pengorbanan sebagai sesuatu yang normal. Oke. Namun bagi orang-orang, mereka melihatnya, oh ini dia berkorban sekali, tapi kamu menganggapnya bukan pengorbanan. Itu hal biasa. Misalnya kamu nganterin dia, itu hal biasa. Dia juga misalnya berkorban untuk kamu, itu hal biasa. Kenapa? Karena kalian sudah memang cocok jiwanya.
Oke. Nah, orang yang suka curhat atau ngomongin bahwa dirinya terlalu banyak berkorban, aku udah berkorban buat dia gini-gini, dia nggak menghargai aku, bla bla bla, pokoknya aku berkorban. Orang tersebut mengalami cinta yang bertepuk sebelah tangan. Karena cintanya bertepuk sebelah tangan, maka dia menganggap pengorbanannya sebuah pengorbanan. Sedangkan yang bertemu dengan kecocokan jiwa, dia tidak lagi merasakan pengorbanannya sebuah pengorbanan, melainkan hal yang normal. Kenapa? Karena ya kita cocok. Jadi saya melakukan hal ini yang bagi orang lain pengorbanan, tapi ya for me itu sesuatu yang biasa aja, dan pasangannya pun seperti itu. Dia seperti berkorban, namun bagi dia itu biasa aja. Dia tidak lagi membesar-besarkan, oh aku berkorban tapi tidak dibalas. Okay. Nah, biasanya orang yang suka bilang aku berkorban tapi tidak dibalas, itu adalah cinta yang bertepuk sebelah tangan. Dan bagi orang-orang ini, pada saat kamu berusaha menyadarkan mereka, stop, jangan berkorban lagi, nanti lu diinjak-injak, atau nggak mungkin lah dia suka sama kamu apa segala macam. Mereka malah akan marah, mereka akan bilang, oh tidak, cinta adalah pengorbanan, lu nggak jalanin, gue yang jalanin. Dan mereka akan terus berkorban dengan harapan bahwa seseorang tersebut akan mencintai mereka suatu saat. Mereka seperti dibutakan dengan pengorbanan. Oke. Saya sering bertemu orang-orang seperti ini, mereka bercerita tentang pengorbanan yang besar, dan saya bilang stop, cinta bukan soal pengorbanan tapi kecocokan jiwa. Mereka malah marah, mereka akan bilang no, cinta adalah pengorbanan, dan saya akan terus berkorban, dan suatu saat nanti dia akan mencintai saya. Fine, jika kamu tidak ingin mendengarkan apa yang saya bilang tentang cinta bukan pengorbanan, ya silakan lakukan terus, dan kamu akan tahu akibatnya. Jadi apakah cinta butuh pengorbanan? Tidak. Namun jika kamu bertemu dengan seseorang karena kecocokan jiwa, pengorbanan akan terjadi dengan sendirinya tanpa kamu sadari, dan kamu merasa kamu melakukan hal normal, padahal itu pengorbanan. Kamu tidak merasakan, oh saya melakukan pengorbanan besar. Kamu tidak merasakan beban saat melakukan pengorbanan itu. Itu seperti flow. Okay? Jadi cinta tidak butuh pengorbanan yang butuh cinta. Saya ulangi, cinta tidak butuh pengorbanan yang butuh cinta. Oke, ingat, pada saat kamu sudah bertemu dengan seseorang yang karena kecocokan jiwa, pengorbanan menjadi hal biasa. Tapi bagi orang lain itu pengorbanan. Oke, semoga saya bisa menjelaskan ini dengan jelas dan kamu dapat mengerti apa yang saya berusaha jelaskan. Dan jika kamu masih bingung atau skeptis, ulangi lagi video ini, lihat lagi, nonton lagi, berusaha mengerti apa yang saya maksudkan. Oke? Jadi itu penjelasan saya, semoga itu dapat menjadi bahan pikiran buat kamu. Kamu bisa memikirkan lagi jika kamu agak bingung dengan video ini, namun kamu sepertinya merasa bahwa oh ini ada sesuatu di video ini, silakan kembali mainkan video ini, dan saya yakin dengan menerapkan video ini kamu dapat merubah diri kamu menjadi lebih baik, dan kehidupan percintaan kamu pun dapat juga menjadi lebih baik. Ingat pesannya, jangan berkorban demi cinta, karena cinta tidak datang dari pengorbanan, melainkan dari kecocokan jiwa. Oke, dan jika kamu ingin berkorban, ada batasnya.